Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya yaitu Bapak Dr. Hilal Mahmud MM yang dimana selaku motivator kami atau orang yang memiliki proses-proses belajar di dunia pendidikan. Nah, sebelum saya masuk di podcast Bincang-Bincang Dosen dan Mahasiswa, pertama-tama saya persilahkan kepada Bapak Dr. Hilal Mahmud selaku narasumber saya untuk menjelaskan biografi Bapak atau biografi hidup Bapak. Mungkin ini yang panjang atau yang pendek ini? Bisa yang panjang, bisa yang pendek, Ustaz. Ya baik. Nama saya Hilal Mahmud. Ya. Lahir di satu desa kecil di Kabupaten Luwu, namanya Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Ya. Sekolah dari SD di desa, kemudian pindah ke Palopo, PGAN 6 tahun, terus lanjut ke IKIP Ujung Pandang, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Terus setelah itu bekerja sebagai guru, kemudian setelah itu menjadi kepala sekolah. Setelah jadi kepala sekolah, terus diajak masuk sebagai pegawai di kantor dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara, dan setelah itu memutuskan untuk pindah ke sini tahun 2011 sebagai dosen IAIN Palopo. Baik, itu tadi sudah dijelaskan bahwa Bapak itu memiliki, Masya Allah, telah melakukan pendidikan yang tinggi. Nah, sekarang ini Bapak termasuk terbilang dosen, sudah menjadi dosen di Institut Agama Islam Negeri Palopo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, mungkin sebelum kita itu masuk menjadi sebagai dosen, pasti kita memiliki motivasi untuk bagaimana kita bisa mengembangkan semangat kepada mahasiswa agar bisa lebih maju dan berproses seperti proses-proses Bapak, pengalaman Bapak. Ya, jadi menjadi dosen itu sebenarnya bukan cita-cita ya, tetapi ini karena perjalanan hidup, perjalanan karir. Pertama saya jadi guru SMA sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian tadi itu masuk jadi kepala sekolah dulu, terus diminta masuk ke dinas pendidikan sebagai sekretaris. Nah, dalam perjalanan karir saya karena cinta memberikan ilmu kepada orang lain, saya tidak pernah meninggalkan pekerjaan mengajar. Saya juga sementara sebagai pegawai di kantor, saya juga tetap mengajar di Universitas Terbuka. Kemudian suatu ketika saya berpikir ini jadi dosen ini adalah satu pekerjaan mulia, ya, di mana kita bisa memberi semangat kepada mahasiswa untuk meraih masa depannya. Jadi di samping suatu pekerjaan juga itu adalah ladang amal ya. Sehingga saya betul-betul merasa tertarik untuk jadi dosen. Lalu saya pun memilih untuk pindah dari pegawai kemudian masuk sebagai dosen di sini. Baik, sudah dijelaskan tadi oleh Bapak alasan dari mengapa menjadi dosen. Nah, saya termasuk mahasiswa dari Bapak yang dari semester 1 sampai saat ini termotivasi untuk lebih berproses, untuk lebih maju. Nah, Bapak sudah menceritakan dulu di mana Bapak itu sering ke luar negeri. Nah, kami juga sebagai mahasiswa itu pasti termotivasi. Nah, apa sih tahapan-tahapan atau proses yang bisa kami lakukan untuk bisa ke luar negeri seperti yang Bapak lakukan kemarin itu? Ya, pertama sebagai mahasiswa kita harus punya target. Sebagai mahasiswa harus ada target bahwa saya punya target untuk apa. Nah, berdasarkan target itu kemudian kita merencanakan
kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung target itu. Dan kalau kita membuat target, maka target itu tidak boleh biasa-biasa saja, harus targetnya melampaui, ya, seperti yang menjadi semangat mahasiswa MPI yaitu beyond melampaui semua. Jadi kalau kita punya target, jadi targetnya adalah saya ingin presentasi di luar negeri, ya, misalnya targetnya begitu, presentasi di luar negeri, mempresentasikan hasil-hasil penelitian. Berdasarkan itu kemudian kita merencanakan kira-kira apa yang saya bisa lakukan, apa persyaratannya untuk bisa ke luar negeri. Nah, saya kemudian mengidentifikasi persyaratan-persyaratan itu. Pertama, kita harus melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, penelitian itu dibuat artikel. Kemudian artikel itu didiseminasi di international conference, jadi konferensi internasional. Nah, untuk bisa mempresentasikan itu di konferensi internasional, ada satu keahlian khusus yang harus kita miliki, yaitu harus memiliki kemampuan berbahasa internasional. Ya, bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu, kalau kita punya target untuk jadi presenter di luar negeri, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan adalah membiasakan diri untuk bisa menjadi penulis yang baik, jadi berlatih menulis. Kemudian yang kedua, berlatih penelitian. Kemudian apa yang kita teliti itu kita latih tulis dalam bentuk artikel. Kemudian kita latih presentasikan, bukan hanya dalam bahasa Indonesia tetapi juga dalam bahasa Inggris. Nah, jadi oleh sebab itu saya mengajak mahasiswa agar supaya kemampuan bahasa Inggris itu dilatih. Nah, untuk melatih kemampuan bahasa Inggris itu tidak harus melalui kursus-kursus formal. Bisa juga dengan cara mandiri kita berlatih berbahasa Inggris. Misalnya kita melalui Google Scholar, kita download beberapa artikel dalam bahasa Inggris, kemudian kita terjemahkan per paragraf. Nah, pada saat itu kita belajar kata-kata yang ada di situ untuk dipahami, sehingga kalau kita ketemu kata-kata itu dalam 30 kali membaca, maka insya Allah kita paham arti kata itu. Nah, bisa juga melalui pelajaran yang di SMP. Ada pelajaran bahasa Inggris di SMP, kita ingat bagaimana cara menanyakan nama, bagaimana cara menanyakan usia, lalu kita latih setiap hari. Nah, keterampilan bahasa Inggris ini adalah modal dasar untuk bisa presentasi di luar negeri, di konferensi internasional. Karena bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa internasional yang harus digunakan pada saat kita presentasi. Nah, jadi harus ada target. Ya, target kita apa, mau jadi apa? Ya, ke depan saya mau jadi dosen. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa jadi dosen? Gitu. Baik, sudah kita dengarkan tadi bahwa proses yang harus kita lakukan itu kita harus mempunyai target. Terus kita juga harus latihan dan juga kita harus pintar berbahasa Inggris, yaitu bahasa internasional. Nah, setelah itu pasti dalam proses itu kita juga harus mempunyai strategi yang matang. Nah, banyak itu mahasiswa yang pikirannya tidak mau ke sana untuk lebih melatih dirinya. Nah, bagaimana sih menurut Bapak dari pengalaman Bapak cara yang dilakukan agar strategi yang dilakukan oleh mahasiswa yang bisa dibilang malas untuk melakukannya, bagaimana sih cara strateginya untuk Bapak untuk saran untuk mahasiswa? Ya, baik. Jadi strategi itu dasarnya adalah mimpi. Ya, mimpi. Apa mimpi kita ke depan? Atau dalam bahasa ilmiahnya itu visi. Jadi setiap orang sebenarnya itu harus punya visi, punya mimpi masa depan atau sesuatu yang ingin diwujudkan di masa depan. Nah, setelah punya mimpi, lalu kita mempelajari diri sendiri. Mempelajari diri sendiri itu dalam ilmu manajemen disebut mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal itu berkaitan dengan diri sendiri, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Faktor eksternal itu apa peluang yang bisa kita manfaatkan, apa ancaman yang harus kita hindari. Nah, berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal itu, lalu kita merencanakan tindakan. Nah, merencanakan tindakan itulah sebenarnya dalam manajemen strategi disebut strategi. Ya, jadi setiap kita merencanakan tindakan untuk mencapai visi, mencapai mimpi tadi, untuk mewujudkan mimpi itu harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dan juga peluang dan ancaman. Nah, berdasarkan itu kita bisa menetapkan strategi yang tepat. Baik, sudah dijelaskan tadi beberapa pengalaman Bapak, beberapa proses Bapak dari kuliah, dari SD, dari SMP, SMA, sampai kuliah dan sampai sekarang itu menjadi dosen di mana di Institut Agama Islam Negeri Palopo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, yaitu podcast bincang-bincang antara mahasiswa dan dosen, saya berikan kesempatan kepada Bapak mungkin memberikan saran atau motivasi kepada mahasiswa untuk lebih maju lagi, atau saran-saran kepada penerus-penerus generasi muda saat ini. Saya persilakan kepada Bapak. Ya, baik. Salah satu saran yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa adalah bertekadlah untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul. Nah, untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus selalu memperluas jangkauan, ya. Memperluas jangkauan untuk meraih berbagai kemampuan atau kompetensi. Boleh saja kita belajar di Kota Palopo, tetapi lokasinya Kota Palopo, tapi kita bisa menjangkau informasi dari universitas terkenal di dunia. Gimana caranya? Ya, masuk ke digital library, perpustakaan digital. Ya. Jadi kita berada di Palopo, tetapi ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang juga disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa di dunia internasional. Jadi harus memperluas jangkauan, ya. Lokasi di Palopo, tapi kita bisa mengakses informasi, mengakses pengetahuan dari berbagai universitas ternama dunia. Nah, manfaatkanlah teknologi dan manfaatkanlah kemampuan berbahasa Inggris. Nah, itu dua tadi, ya, bahasa Inggris dan kemampuan teknologi. Nah, dengan yang kedua itu yang tadi, kita harus punya standar yang tinggi. Jadi bahwa saya mau punya kemampuan, standarnya adalah jangan di atas mahasiswa IAIN Palopo saja, ya, tapi saya punya standar sama dengan mahasiswa yang ada di luar negeri, ya. Itu standarnya, ya. Atau paling tidak kita punya standar, jadi punya cita-cita dalam pikiran bahwa saya mau nanti jadi dosen lebih hebat dari dosen-dosen hebat yang dikenal. Nah, gitu. Jadi kita mengenal beberapa dosen hebat, saya mau lebih hebat dari itu. Kalau dosen saya itu bisa presentasi di New York, saya juga nanti akan presentasi di New York. Nah, tetapi dengan target itu harus mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung itu tadi. Yaitu tadi misalnya dengan berlatih bahasa Inggris, kemudian tidak gagap teknologi. Nah, gitu. Baik, mungkin hanya itu saran-sarannya dari Bapak, dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya, yaitu Bapak Dr. Hilal Mahmud, dan dimana selaku dosen di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Mungkin akhir kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast bincang-bincang dosen dan mahasiswa selanjutnya. Dadah.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.